Halo, kembali lagi bertemu dengan aku Ana. Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Sesuai dengan janji aku sebelumnya bahwa di setiap minggunya aku akan upload video yang membahas kasus-kasus kriminal, kisah-kisah misteri, dan juga horor. Nah, kali ini aku kembali lagi dengan membawakan satu kasus yang tentunya akan sangat menarik untuk dibahas. Jadi, kurang lebih ceritanya ini akan menceritakan seorang wanita yang berwarga negaraan Malaysia, tetapi dia tinggal di Amerika, yang pada suatu hari mendapatkan kabar bahwa ayahnya itu sakit dan dia memutuskan untuk kembali ke Malaysia. Tapi siapa yang menyangka bahwa keputusannya untuk kembali ke Malaysia ini justru menjadi awal mula dia mengalami nasib yang tragis, karena setepat semalam sebelum dia kembali berangkat ke Amerika, dia diculik dan ditemukan jasadnya terbakar di dalam gorong-gorong. Nah, aku nggak mau nih spoiler lama-lama. Kalian pasti penasaran kan, ya kan, Lur? Nah, sebelum kita mulai videonya, aku minta tolong untuk kalian yang belum bergabung, tolong dukung aku dengan cara klik subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak akan ketinggalan ketika video aku diupload, dan agar aku juga tetap semangat untuk terus mengupload video-video untuk kalian. Oke, oke. Sebelum mengetahui ceritanya lebih lanjut, kali ini aku akan membawa kalian dulu untuk mengenali biografi singkat dari wanita yang menjadi korban dalam kasus ini. Ia bernama Gani Ong. Gani Ong lahir pada 18 Juli 1974 di Ipoh, Malaysia. Ibunya keturunan Cina dan India yang bernama Peli, dan ayahnya bernama Ong Jeben. Dan pada tahun 2005 dia meninggalkan Malaysia untuk melanjutkan studinya di Amerika Serikat, tepatnya di Hawaii. Gak lama setelah itu dia lulus dan langsung bekerja sebagai analisis teknologi informasi. Dia sangat sukses dalam karirnya dan dia itu terkenal dengan orang yang sangat cerdas. Nah, gak lama setelah itu juga dia bertemu dengan lelaki berkewarganegaraan Amerika, yakni Brendan Ong. Setelah itu mereka jadi dekat, dan setelah saling mengenal akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Pada tahun 2001 mereka pun menikah di Malaysia, dan setelah itu memutuskan untuk tinggal di San Diego. Nah, dia itu hidup di keluarga yang harmonis, memiliki karir yang sukses, dan memiliki pasangan yang serasi. Dan dia itu benar-benar hidupnya dipenuhi kebahagiaan, hingga pada suatu hari, tepatnya di tahun 2003, dia mendapat telepon dari ibunya yang memberitahu bahwa ayahnya mengidap sebuah penyakit, yakni penyakit kanker, yang akhirnya membuat dia itu benar-benar terkejut. Kami yang pada saat itu berusia 28 tahun dan merupakan anak sulung, pastinya setelah mendengar kabar duka itu dia segera memutuskan untuk kembali ke Malaysia untuk menemani keluarganya dalam menghadapi masa-masa sulit tersebut. Karena bagaimanapun keluarga itu emang harus diutamakan. Nah, si Mbak Kani ini emang bener-bener family woman banget, yang bener-bener sangat mencintai keluarganya. Setelah dia sampai di Malaysia, dia mengabari ibunya bahwa dia sudah tiba, dan kemudian dia langsung menuju ke rumah sakit di tempat ayahnya dirawat. Dan selama di Malaysia, dia itu tiap hari merawat ayahnya. Barulah setelah ayahnya ini pulih dari operasi besar yang telah dijalaninya, jadi ayahnya itu udah kembali sehat, udah merasa baikan dari sebelumnya. Akhirnya si Kani pun memutuskan untuk segera kembali ke Amerika Serikat di pelukan suaminya. Namun, malam sebelum dia berangkat ke Amerika Serikat, Kani dan ibunya ini, Lur, mempunyai rencana untuk mengadakan pesta perpisahan dengan teman-temannya, karena si Mbak Kani ini kan udah lama banget tinggal di Amerika dan mereka itu jarang ketemu dengan teman-temannya gitu ya. Jadi akhirnya dia berencana untuk mengadakanlah pesta untuk pertemuan dengan teman-temannya ini. Nah, dia itu juga minta tolong kepada sahabatnya yang bernama Noren Natasha. Dia itu bilang kayak gini, kamu bisa nggak? Aku mau minta tolong nih buat ngadain acara pertemuan dengan teman-teman, karena aku kangen banget nih sama teman-teman gitu.
Terus akhirnya si Mbak Noren ini bilang iya aja, dia setuju untuk membantu Mbak Gani untuk mengatur acara pertemuan dengan teman-temannya ini. Acara reuni Kenny dan teman-temannya ini pun telah tiba, dan akhirnya Kenny pun datang bersama dengan ibunya Peli dan juga saudaranya Elsie Ong. Namun mereka ini datang terlambat, yang berakibat mereka ini jadi nggak dapet tempat parkir karena parkirnya udah penuh, dan si Kenny ini tetap mencari di mana ada parkir yang masih tersisa. Namun dia tidak mendapatkan parkir yang benar-benar strategis, dan dia mendapatkan tempat parkir yang keadaannya itu agak redup dan agak jauh dari CCTV. Sebenarnya si ibunya Perli itu dari awal udah ngerasa nggak enak, nggak nyaman gitu sama tempat parkir ini, karena di situ kondisinya itu agak redup dan kurang pencahayaan kayak gitu. Tapi mau gimana lagi, soalnya mereka juga udah buru-buru. Nah ya gimana, karena mereka kan yang mengadakan acara tersebut, jadi mereka nggak enak dong sama teman-teman yang lainnya kalau mereka sampai datang terlambat. Nah mereka pun langsung bergegas menuju ke restoran. Namun dalam perjalanan itu si Kenny ingat kalau tiket tiket parkirnya itu ketinggalan di dalam mobil lur. Jadi dia itu mikir kayak gini, oh iya ya, tiket parkirku ketinggalan, tapi ya udah deh nggak apa-apa, nanti aja aku ambilnya kalau acaranya sudah selesai. Nah akhirnya dia tetap meneruskan untuk menuju ke restoran tersebut. Nah selama acara reuni tersebut berlangsung, si Kenny ini sangat bergembira, gimana tidak, karena dia sudah lama kan nggak ketemu dengan teman-temannya, dan akhirnya berhasil ketemu dengan teman-temannya. Tentu aja dia merasa sangat gembira, dan terlebih lagi bahwa mengetahui fakta ayahnya itu udah mulai sembuh, dan dia juga akan ketemu segera dengan suaminya. Di malam itu dia benar-benar terlihat sangat gembira, yang juga disadari oleh sahabatnya yaitu Nurin Natasha. Nurin mengatakan bahwa ini saya melihat Kani dan tahu bahwa dia saat ini benar-benar bahagia, dan melihat bagaimana dia percaya diri dan puas dengan kehidupannya sekarang. Kani bersama teman-temannya yang sudah lama tidak bertemu ini ingin membuat pertemuan yang benar-benar menyenangkan. Sampai tidak terasa 2 jam telah berlalu, mereka mengobrol, menghabiskan waktu bersama, dan kami melihat ibunya yang terlihat sudah sangat lelah, dan dia pun akhirnya nggak tega gitu kan ya lur. Dan dia mengatakan kepada si sahabatnya yaitu Noren Natasha, aku mau pulang dulu untuk mengantar ibuku, soalnya ibuku kelihatan capek, tapi nanti aku bakal kembali ke sini. Dan diiyain aja sama si sahabatnya ini. Akhirnya kami, ibunya dan juga Elsie pergilah nih keluar restoran, dan si adiknya Elsie sama ibunya ini nunggu antrian di tiket pembayaran parkir, sedangkan si Kenny ini kembali ke mobil untuk mengambil tiketnya. Nah si Kenny ini bilang ke adik dan ibunya kalau dia mau pergi sendirian aja untuk ngambil tiket parkirnya, kalian nunggu di sini aja di tempat antrian ini. Sebelum ibunya mengatakan apapun, si Kenny ini udah pergi gitu aja, dan ibunya ini mengatakan bahwa waktu itu dia memang tidak bisa menemani Kenny dikarenakan kakinya itu masih sakit, dan Kenny juga merasa kalau ibunya lebih membutuhkan adiknya daripada si Kenny. Jadi dia memutuskanlah untuk pergi sendirian, walaupun sebenarnya keputusan untuk pergi sendirian itu bisa dibilang disayangkan banget gitu loh. Kalau misalkan dia tidak pergi sendirian, mungkin aja nih ya, peristiwa tersebut tidak akan pernah terjadi. Tapi kembali lagi bagaimanapun, karena itulah yang sudah menjadi takdirnya si Mbak Gani. Jarak dari mesin pembayaran ke tempat parkirnya si Kani ini sebenarnya nggak terlalu jauh ya, tapi 20 menit sudah berlalu, si Kenny belum juga kembali ke Elsie dan juga Peli, yang akhirnya si Elsie ini mencoba untuk menelpon ke handphonenya kakaknya, tapi tidak ada jawaban apapun, dan dicoba terus untuk menelponnya kembali, sampai telepon itu masuk kayak ke pesan suara gitu loh. Kalau misalkan nggak terjawab kan biasanya masuk ke kotak suara. Dan si Peli ibunya ini pun mulai panik dan memutuskan untuk pergi ke tempat parkir di mana letak mobil Kenny berada.
dan Elsie pun bergegas menuju ke parkiran. Namun apa yang ditemukan mereka adalah mobil yang merupakan Proton Tiara itu menghilang bersamaan dengan hilangnya si Kani. Makin panik lah tuh mereka. Akhirnya mereka kembali ke restoran dan memberitahu teman-teman si Kani bahwa Kani menghilang. Semua temannya mencoba untuk telepon si Kani, tetapi hasilnya tetap sama. Teleponnya itu nggak ada yang menjawab dan diarahkan ke pesan suara. Salah satu sahabatnya yaitu Noren itu juga menceritakan, dia bilang bahwa sesekali saya juga telepon si Kani tapi tidak ada jawaban, kemudian teleponnya dimatikan. Ya makin paniklah juga semua teman-temannya. Seketika itu si Pearly, ibunya si Kani itu menyadari bahwa di sekitar sana itu terpasang banyak CCTV. Dia meminta bantuan kepada penjaga keamanan untuk bisa melihat CCTV, berharap agar dia bisa menemukan sebenarnya apa sih yang terjadi sama Kenny Ong pada malam itu. Dia pun menceritakan kepada penjaga keamanan bahwa mobilnya tuh hilang dan anaknya juga hilang. Terus dia ngomong tuh ke penjaganya, kami boleh nggak untuk melihat CCTV-nya? Dan si penjaga keamanan ini pun menyuruh mereka untuk menunggu hingga tengah malam untuk melihat rekaman CCTV-nya. Sebelum tengah malam, petugas keamanan itu pun mengizinkan mereka untuk melihat rekaman CCTV tersebut. Anehnya, dalam rekaman CCTV tersebut, mobil Kenny terlihat melaju kencang dan menabrak pembatas yang ada di sekitarnya. Di tempat pengemudi terlihat seorang lelaki yang samar-samar nggak diketahui itu siapa, dan di sampingnya itu ada seorang wanita yang sedang meringkuk ketakutan yang bisa dipastikan bahwa itu adalah si Kenny. Ketika melihat rekaman CCTV tersebut, Pearly, Elsie, ataupun Noren, ketakutan mereka pun menjadi berlipat ganda. Ya, jelas lah ya, setelah melihat itu mungkin mereka sudah sedikit banyak bisa membayangkan hal buruk apa yang terjadi pada Kenny. Makin hancurlah hati mereka, terutama si Pearly ibunya ini. Dan akhirnya si Pearly pun membuat laporan ke kepolisian tentang kehilangan si Kenny ini. Pearly dan Noren pun tak hanya mau tinggal diam dan mereka memutuskan untuk pergi mengelilingi Kuala Lumpur dengan harapan bahwa mereka akan menemukan mobil dan juga Kenny. Tak lupa, mereka juga menghubungi Brendan, yaitu suami dari Kenny, untuk mengabari tentang kehilangan si Kenny ini. Tentunya si Brendan ini benar-benar shock mengetahui kabar tersebut, dan dia itu seolah-olah kayak bertanya gitu loh, gimana ini bisa terjadi? Itu hal yang kayak sulit dipercaya oleh dia bahwa si Kenny itu menghilang. Apalagi nih ya, bertepatan dengan semalam sebelum besoknya mereka akan ketemu, dan ternyata Kenny dinyatakan menghilang. Si Brendan ini pun terus kayak bertanya-tanya, gimana itu bisa terjadi, itu nggak mungkin terjadi sama Kenny, kayak penolakan gitulah. Tapi si Noren pun tetap mencoba untuk menenangkan si Brendan meskipun dia sendiri dalam keadaan yang sangat cemas. Pencarian mereka pun tidak membuahkan hasil. Hingga pada pukul 4 pagi, mereka pun kembali ke rumah dengan keadaan yang cukup lelah dan khawatir. Namun mereka hanya kembali ke rumah dengan tangan kosong. Namun ketika di rumah, si Pearly ibunya Kenny ini pun tetap nggak bisa beristirahat dengan tenang. Dia tetap nggak bisa tidur, dia merasa kedinginan. Maksudnya tuh kayak misalkan kita ketakutan berlebihan, kadang kan kita menggigil sampai kedinginan, sampai kayak gitu. Ya iya sih ya, hati ibu mana yang gak hancur tahu kalau anaknya hilang pada saat itu. Pastilah kita gak bakal bisa tenang. 3 hari berlalu, tetap tidak ada kabar dari Kenny. Keluarga si Kenny, ayahnya, ibunya, dan semua keluarganya itu frustasilah mereka. Akhirnya mereka mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan bahwa minta tolonglah kepada si penculik untuk mengembalikan Kenny dalam keadaan selamat kepada keluarganya. Hari-hari pun berlalu dan penculiknya si Kenny pun nampaknya belum menghubungi keluarganya Kenny dan meminta tebusan. Dan keluarganya Kenny pun bisa membayangkan hal terburuk apa yang terjadi pada Kenny. Meskipun suami Kenny berada jauh sekitar 14 km di San Diego, California, dia tetap mengikuti perkembangan apa yang terjadi dengan Kenny. Setiap kali dia telepon ibu Kenny, dia selalu tanya, apakah mama sudah menemukan Kenny? Setiap si ibunya jawab tidak, Brendan pun akan berteriak, dan ibunya tuh bertanya, kenapa kamu harus berteriak-teriak? Terus dia tuh bilang, gimana saya nggak berteriak? Dia itu istri saya. Itu
Benar-benar mengharukan banget nggak sih? Saat itu, masyarakat dan media mulai mengikuti perkembangan kasus penculikan Kenny. Banyak di antara mereka yang merasa prihatin atas nasib yang terjadi pada Kenny. Menurut kepolisian yang bertugas dalam menangani kasus ini, menyatakan bahwa karena menarik banyak perhatian orang, polisi yang bertugas pun cukup tertekan karena mereka harus segera menemukan apa yang sebenarnya terjadi pada Kenny. Hingga suatu hari nih Lur, polisi pun akhirnya menemukan sebuah penemuan yang sangat mengejutkan, yakni mereka menemukan mobilnya si Kenny. Tapi keadaan mobilnya itu, salah satu dari bannya itu hilang dan di belakang joknya itu terdapat noda darah. Polisi pun memberitahu ibunya Penny, yakni Pearly, dan Pearly pun ketika diberitahu itu perasaannya pun makin gak enak, makin campur aduk lah tuh perasaannya. Dia udah mengira pasti sesuatu benar-benar telah terjadi pada Kenny. 4 hari kemudian, seorang pekerja konstruksi menemukan jenazah yang sudah terbakar dan jenazahnya itu ditindih oleh 2 ban di sebuah lubang di lokasi konstruksi. Kebetulannya nih, lokasi tersebut sangat dekat dengan ditemukannya mobil Kenny. Tapi kan pada saat itu polisi masih belum mengetahui siapa jenazah tersebut dan belum mengetahui kalau itu adalah si Kenny. Akhirnya setelah itu didatangkanlah tim forensik untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Petugas forensik sudah datang, mereka pun sudah mencium bau-bau seperti bau karet yang terbakar. Lalu mereka menelusuri ke dalam lubang tersebut dan menemukanlah sebuah kerangka manusia. Seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, bahwa posisi jenazah ini dia itu ditindih oleh 2 ban yang berat dan bannya itu diisi dengan semen. 90% dari kulitnya itu terbakar semua. Jadi ya nih Lur, udah jelas banget siapapun yang udah membuang jenazah tersebut ingin agar identitas dari korban tidak diketahui dan tidak bisa diidentifikasi. Karena pada saat itu kondisi jenazah dari pinggang hingga bawah itu sudah benar-benar hancur. Setelah itu dibawalah jenazah tersebut ke Pusat Kesehatan Universitas Malaysia untuk dilakukan otopsi. Dan jelas aja, lama setelah itu laporan mengenai siapa identitas dari jenazah tersebut pun memenuhi seluruh surat kabar lokal yang ada di sana dan disertai dengan gambar-gambar yang sedikit, enggak sedikit, yang sangat mengerikan, dengan tujuan barangkali ada yang mengenali siapa identitas dari jenazah tersebut. Akhirnya semua orang pun tahulah, beritanya menyebar, nggak terkecuali ibunya Kenny pun melihat dan mendengarkan berita tersebut. Pada suatu pagi, dia melihat satu koran berbahasa Mandarin yang menunjukkan mereka membawa jenazah dan dia itu sudah bisa mengenali bahwa itu adalah Kenny. Tetapi dia diam saja dan tidak memberitahu siapapun. Dia bisa mengenali bahwa itu Kenny dengan melihat rambutnya. Untuk memulai identifikasi jenazah secara resmi, rumah sakit pun memanggil teman baik Kenny, yakni Noren Natasha, dan saudara perempuannya, yaitu Nurul. Akhirnya pergilah tuh si Nurul dan si Noren ke rumah sakit. Nah, yang masuk ke kamar jenazahnya pertama adalah si Noren. Dia pun berjalan menuju ke kamar jenazah tersebut dan pintunya itu sedikit terbuka dan dari sana sudah tercium bau yang sangat busuk. Dari samar-samar itu, Noren sudah bisa melihat bagaimana kondisi dari jenazah tersebut dan akhirnya dia pun tidak sanggup untuk melanjutkan masuk ke dalamnya situ. Noren pun mengalami sedikit trauma, akhirnya Nurul yang menawarkan diri untuk melihat sendiri jenazah tersebut. Beberapa menit kemudian, Nurul pun keluar dari kamar jenazah tersebut dan dia menangis sangat histeris. Dia berkata kepada Noren, "Itu dia, itu dia. Dia yang dimaksud di sini adalah si Kenny." Dan Noren pun menjawab, "Bagaimana kamu bisa yakin bahwa itu dia?" Nurul menjelaskan lagi, "Celana jeans yang dipakai dia itu celana jeans saya. Dia meminjamnya dari saya." Mereka berdua pun syok dan histeris setelah benar-benar mengetahui bahwa jenazah yang ada di kamar tersebut adalah jenazah Kenny. Noren menghubungi Pearly untuk memberitahu apa yang telah dilihatnya, tapi dia tuh kayak sedikit memberi harapan bahwa dia tuh masih belum benar-benar yakin kalau itu benar-benar Kenny.
Perli dan suaminya pun pergi ke pusat kesehatan Universitas Malaysia untuk memastikan bahwa jenazah tersebut putrinya atau tidak. Namun sayangnya, dari pakaian dan barang yang dipakai oleh Kenny itu dapat memastikan bahwa jenazah tersebut adalah Kenny. Dan rekam gigi juga DNA-nya itu bisa dipastikan bahwa itu cocok dengan DNA si Kenny. Hasil penyelidikan forensik pun juga menemukan bahwa kemungkinan besar Kenny juga diperkosa. Bagi polisi, jelas bahwa mereka menghadapi pembunuh brutal dan pemerkosa, dan penjahat ini masih bebas di sekitar Kuala Lumpur. Menurut polisi lagi, ini merupakan salah satu kasus yang unik karena melibatkan seseorang yang awalnya dianggap ahli membunuh. Cara dia untuk mencoba menyingkirkan korbannya juga sangat cerdas dan mulia. Polisi mulai memburu si pelaku dan mengumpulkan bukti-bukti yang ditemukan di lokasi kejadian untuk mengidentifikasi siapa pelaku dari kejahatan tersebut. Dan sejauh ini masih belum ada saksi yang ditemukan. Namun beberapa hari kemudian, Lur, penyelidikan dalam kasus ini mengalami perkembangan karena ada seorang polisi yaitu Kopral Raffi Chandran memiliki informasi yang sangat penting terkait dalam kasus ini. Pada malam menghilangnya Kenny, Kopral Raffi Chandran sedang bertugas dengan menggunakan pakaian preman di daerah yang tingkat kriminalitasnya sangat tinggi di Kuala Lumpur. Dia melihat ada sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan yang di dalamnya ada seorang laki-laki di kursi pengemudi dan juga penumpang di dalamnya. Karena mungkin emang jiwa-jiwa polisi kali ya, dia itu curiga dan akhirnya didekatinlah itu mobil, dikentuklah jendelanya dan dibuka hanya separuh. Di dalamnya dia melihat seorang lelaki Melayu dan seorang perempuan Tionghoa. Dia pun bertanya, "Pak, kenapa kok berhenti di pinggir jalan?" Laki-laki itu pun menyauti, "Nggak apa-apa Pak, ini aku sama pacarku lagi ada masalah, jadi kami sedang menyelesaikan masalah di sini." Tapi si Kopral Raffi Chandran ini masih menaruh curiga dan akhirnya dia meminta kartu identitas mereka berdua. Dari situlah si Kopral Raffi Chandran bisa mengidentifikasi bahwa pria tersebut bernama Ahmad Najib dan perempuan yang ada di sampingnya itu, Lur, adalah Ong Lai Kian atau Kani Ong. Nah, si Kopral Raffi Chandran ini pun terus bertanya kepada mereka, dan setelah itu dia menyadari bahwa wanita yang duduk di sebelah lelaki tersebut, yaitu Kani Ong, dia itu kayak memberi isyarat dan tanda bahwa dia itu dalam keadaan darurat. Dan setelah si Najib itu menolak ke dia menjadi diam. Mengetahui keadaan itu, si Kopral Raffi Chandran pun meminta Kani untuk keluar. Itu membuat si Najib sangat marah dan dia pun berteriak, "Bukan polisi, dia perampok." Dan akhirnya dia pun menutup jendela dan kabur. Kopral Raffi Chandran menggunakan pistol dan melepaskan 2 tembakan ke arah ban depan mobil yang dikemudikan oleh Najib. Tapi Najib mempercepat kendaraan. Kopral Raffi Chandran tidak bisa mengejarnya. Najib terus mengebut seperti orang gila dan seperti orang yang sedang sangat ketakutan. Mobil Proton Tiara itu pun menghilang dari pandangan Kopral Raffi Chandran, tapi dia memegang identitas dari Najib dan Kani yang merupakan petunjuk yang sangat-sangat penting. Sayangnya nih, si Najib ini pinter banget karena alamat yang tertera di kartu identitasnya itu palsu dan dia juga menggunakan pekerjaan palsu. Tapi polisi pun lebih pintar dari dia karena polisi menemukan cara lain bagaimana agar mereka benar-benar bisa memburu si Najib ini. Polisi memeriksa namanya di daftar jaminan sosial karyawan dan di daftar pernikahan. Pencarian tersebut membuahkan hasil yang dimana nama Najib tercatat dan bekerja sebagai pembersih kabin pesawat. Polisi pun menyusun rencana dan mereka nggak benar-benar berhati-hati biar si Najib ini nggak sampai mengetahui rencana tersebut, karena menurut mereka Najib ini kan sangat cerdik. Penangkapan si Najib ini tidak dibeberluaskan di masyarakat, jadi mereka ingin diam-diam memburu si Najib dan jangan sampai ketahuan kalau mereka sedang mencari Najib, karena kalau terjadi satu kesalahan pun bisa-bisa si Najib ini bisa melarikan diri. Kemudian melacak tempat kerja istrinya si Najib yang bekerja sebagai pegawai di sebuah bank. Jadi istrinya ini tiap pulang dia akan naik bus umum
Polisi pun mengikuti dia dengan harapan bahwa istrinya ini akan membawa polisi untuk menemui si Najib. Hingga sampailah tuh si istrinya di rumahnya. Jadinya polisi tahu kan rumahnya si Najib itu. Mereka terus memantau rumah itu selama berhari-hari, tetapi si Najib pun tak kunjung nampak. Pada pukul 4 pagi pada tanggal 23 Juni 2003, polisi melihat seorang lelaki yang turun dari taksi yang tak lain orang itu adalah Najib, dan kemudian dia berjalan menuju rumahnya. Ditangkaplah dia karena dia itu menjadi orang yang dicurigai telah membunuh Kaniong. Ahmad Najib pun dibawa ke Polres Petilang Jaya untuk diperiksa. Kabar penangkapan tersangka utama dalam kasus ini menjadi sangat heboh dan mendominasi seluruh halaman depan surat kabar di Malaysia. Publik pun sulit percaya gitu loh kalau si Najib ini yang melakukan kejahatan keji ini, karena dari tampak luarnya dia itu terlihat kayak orang yang baik-baik aja. Nah, itulah pentingnya kenapa kita nggak boleh hanya menilai orang dari luarnya saja. Dan karena si Najib juga sebelumnya nggak punya catatan kriminal. Menurut tetangga Najib yang merupakan seorang pengacara yaitu Rozal Amin, dia mengatakan bahwa Najib itu bukan orang yang seperti itu. Dia nggak mungkin melakukan pembunuhan keji seperti itu karena Najib ini sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas dan kegiatan di dalam masjid. Namun, hal itu pun bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh kriminolog Dr. Gestina. Dia tidak terlihat seperti pembunuh. Itulah yang sering tidak dipahami banyak orang. Mereka tidak terlihat seperti pembunuh, mereka terlihat seperti orang normal. Untuk seorang pembunuh yang pendiam dan memiliki kecenderungan psikopat, mereka dapat mengisolasi aspek-aspek yang memberatkan dalam hidup mereka. Jadi, di satu sisi itu mereka terlihat seperti ayah yang sempurna, pekerja yang baik, namun ada sisi gelap dari kepribadian mereka yang tidak diketahui orang lainnya. Kayak si Najib inilah, tampak dari luarnya itu terlihat baik-baik aja, tapi dalamnya busuk. Nah, sampailah pada proses interogasi, si Najib ini berulah lagi. Dia bersikukuh nggak mau ngomong ke siapapun. Dia hanya mau ngomong sama kepala bagian research kriminal, yaitu Tuan Haji Abu Bakar. Sombong banget, Najib. Ya udahlah, diturutin itu karena emang kalau sama orang stres itu harus ngalah. Gila emang. Biasanya orang awam akan mengatakan, saya tidak bersalah, saya tidak ini, saya tidak itu, saya tidak terlibat, dan akan menunjukkan suatu ekspresi. Tapi si Najib ini bahkan tidak berekspresi apapun. Ini pun memperkuat keyakinan si Tuan Haji Abu Bakar bahwa si Najib ini emang benar-benar licik. Dia tuh nggak langsung mengakui kejahatannya, tapi dia tuh kayak seolah ngetes polisi gitu loh. Kalian tahu sejauh mana, informasi apa yang kalian dapat, bukti apa yang kalian punya. Setelah mereka polisi memberitahu, dia akan mengkonfirmasinya, tapi dia tidak menceritakan semua kejadian. Dia ingin benar-benar ngetes seberapa jauh informasi yang didapat oleh polisi. Polisi pun akhirnya menunjukkan bukti-bukti yang mereka dapat ke hadapannya Najib. Ini loh, aku mendapatkan kartu identitasmu ketika terjadi penculikan di malam itu. Lalu, yang lebih penting lagi, mereka menunjukkan kaos merah, jaket biru, dan celana jeans milik Najib yang terdapat noda darah. Najib pun nggak bisa bergerak, nggak bisa berbuat apapun, dan akhirnya dia pun menyerah dan mengakui bahwa dialah yang menjadi dalam kasus tersebut. Namun, pengakuan di hadapan polisi tidak sepenting pengakuan di hadapan hakim. Maka, si Najib ini pada pagi hari tanggal 21 Juni 2003, polisi membawa Najib ke pengadilan hakim di Petaling Jaya untuk direkam pengakuannya dan disaksikan secara resmi. Sejak penangkapannya, si Najib belum pernah diwakili oleh seorang pengacara, sehingga keluarganya pun menyewa pengacara yang tak lain adalah tetangganya sendiri, yaitu Rozal Azimin. Betul banget yang aku ceritain di awal tadi. Pengacaranya ini tanya ke Najib, apakah kamu baik-baik aja? Terus si Najib itu ngomong, aku ingin membuat pengakuan, polisi sudah tahu segalanya, mereka ingin aku mengatakan pengakuan di hadapan para hakim. Katanya gitu. Terus si pengacaranya bilang, enggak, ini tuh bukan waktunya kamu buat menyangkal atau mengakui sesuatu.
Tapi katakan aja kalau kamu itu ingin pengacara dan ingin melanjutkan kasus ini. Namun, Rozal terlambat karena pengakuan si Najib ini sudah terlanjur terekam dan Rozal pun menyadari bahwa si Najib benar-benar dalam masalah yang besar. Dia pun memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang pengacara yang lebih berpengalaman, yaitu Hanif Hatri. Namun karena si Najib ini ditahan polisi, jadinya aksesnya dengan pengacaranya itu sangat terbatas. Dan Najib pun juga sudah menyetujui untuk melakukan rekonstruksi ulang bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Nah, kali ini aku akan membawa kalian untuk melihat bagaimana kronologi dalam kasus ini. Nah, itu berawal ketika si Najib ini sedang ada di parkiran dan kebetulan dia itu melihat si Kenny sedang membungkuk seperti sedang mencari sesuatu. Ya, jelas aja waktu itu si Kenny pasti mencari tiketnya itu. Nah, dia gak mau untuk melewatkan kesempatan itu. Akhirnya si Najib ini mendorong Kenny hingga Kenny itu terjatuh ke dalam mobil itu, dan dia juga menodongkan pisau ke arah Kenny dan ngancam si Kenny, kalau kamu berteriak aku akan bunuh kamu. Terus disetirlah tuh mobilnya si Kenny, dan Najib membawa Kenny dalam perjalanan yang sangat menakutkan pada malam itu. Hingga pada akhirnya di suatu kawasan industri di pinggiran Kuala Lumpur, Najib menghentikan mobilnya di situ. Nah, pada titik inilah mereka bertemu kepada polisi, yaitu Kopral Raffi Chandran yang aku ceritakan di atas tadi, yang dia yang mengambil identitas mereka. Tapi kan akhirnya si Najib ini berhasil melarikan diri dari Kopral Raffi Chandran. Dan di situ dia kembali menyetir dan menghentikan mobilnya di sisi lokasi sebuah konstruksi. Disitulah si Najib mulai memperkosa si Kenny. Aku heran banget ya, gimana bisanya dia tuh masih sempet-sempetnya mikir buat memenuhi hasratnya itu. Kan udah jelas gitu loh kalau dia tuh udah ketahuan, udah gampang gitu loh kalau mencari dia. Soalnya kan identitasnya mereka itu ada di polisi tersebut. Emang bener-bener gila itu si Najib. Gak sampai di situ aja lur, dia kemudian mengemudikan mobilnya lagi di tempat yang lebih sepi dan dia memperkosa Kenny untuk yang kedua kalinya dan menikamnya di perutnya. Karena tikaman pisau di perutnya itu, Kenny mengalami pendarahannya sangat hebat. Si Najib tentu aja dong dia ini panik, dan akhirnya dia tuh memikirkan bagaimana caranya agar dia itu bisa melenyapkan si Kenny itu agar tidak ada satupun yang tahu perbuatan kejinya tersebut. Jadi dia mengangkat Kenny dari kursi jok belakang yang sudah berlumuran darah dan disandarkannya di dinding yang memisahkan jalan dari lokasi konstruksi. Sambil menyandarkan si Kenny, Najib juga memikirkan bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan terhadap si Kenny ini. Di lokasi konstruksi tersebut, Najib melihat sebuah lubang dan memutuskan untuk menyembunyikan Kenny yang sedang dalam masa kritis ini ke dalam lubang tersebut. Dia juga menggunakan kain untuk mengikat kedua tangan Kenny lalu menyeret wanita malang tersebut ke dalam lubang itu secara paksa. Dan ini ada pengakuan Najib ke polisi yang membuat aku terharu. Terharunya itu bukan karena apa yang dilakukan oleh Najib, bukan karena pengakuannya Najib, tapi lebih ke apa yang dilakukan Kenny dalam masa kritisnya. Jadi pada saat itu kebetulan terdengar suara azan, dan bisa jadi itu adalah azan terakhir yang pernah didengar oleh Kenny sebelum dia benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya. Si Kenny mengatakan kepada si Najib kurang lebih kayak gini, "Bang, ini suara azan udah terdengar, lebih baik abang sholat." Si Najib ini pun nurut dengan perkataannya Kenny. Dia pun mau sholat. Sebelum Najib ini pulang untuk menunaikan sholat, si Najib membenarkan tangan Kenny dengan posisi meletakkan tangannya di dalam dadanya kayak sendekat gitu. Lalu dia pun meninggalkan Kenny. Ketika Najib meninggalkan Kenny, itulah Kenny menghadapi masa sekaratnya, dan tak lama setelah itu dia meninggal. Saat itu ternyata Noren dan ibunya Kenny, yaitu Perli yang sedang mencari dia, mereka berada hanya beberapa kilometer dari tempat Kenny. Suatu pagi, tepatnya 16 jam kemudian, setelah bisa dipastikan bahwa si Kenny ini telah meninggal, Najib pun kembali ke tempat di mana dia menyembunyikan Kenny, dan dia membawa bahan bakar lalu menyalakan api dan membakar tubuh Kenny, tentunya untuk menghilangkan barang bukti agar tidak ada orang yang tahu akan perbuatannya tersebut. Bagi
polisi karena si Najib ini bisa menjelaskan secara detail tentang bagaimana proses pembunuhan yang terjadi pada Kenny. Akhirnya dia pun dinyatakan bersalah dan dibawa ke pengadilan tinggi, didakwa atas pembunuhan Kenny Ong. Ahmad Najib dibawa ke pengadilan tinggi Petaling Jaya atas tuduhan pembunuhan Kenny Ong pada 14 Juni 2003. Banyak pengamat berkumpul di pengadilan karena mereka semua ingin melihat seorang pria yang dituduh terlibat dalam salah satu kasus pembunuhan yang paling brutal yang pernah terjadi di Malaysia. Pada waktu itu juga, pertama kalinya lah keluarga serta rekan-rekan Kenny bertemu secara langsung kepada Najib, seorang yang telah mengaku telah membunuh Kenny Ong. Noren menceritakan, itu tergores di benak saya sampai sekarang karena dia menoleh ke belakang ketika mereka memanggil nama saya dan dia tersenyum. Dia tampak seperti orang yang sakit jiwa. Bagi saya, itu sangat menjijikkan karena dia tersenyum sangat jahat. Jadi, aku tahu dialah yang membunuh Kenny dan aku menggunakan semua kekuatanku untuk tidak mencari ke tempat lain karena aku tahu dialah orang terakhir yang dilihat Kenny. Sekarang kita akan masuk bagaimana pengadilan si Najib ini berjalan. Meskipun si Najib sudah mengaku bahwa dialah yang menjadi pelaku dalam pembunuhan tersebut, namun pengacara Najib yang dipimpin oleh Hanif Hatri menargetkan bahwa Najib masih bisa dibebaskan. Jadi dia mengaku tidak bersalah. Ini merupakan suatu pengakuan yang sangat mengejutkan, terlebih lagi bagi para jaksa yang pada saat itu hanya mengandalkan bukti berdasarkan keadaan. Jadi mereka tuh tidak ada bukti yang secara langsung, tidak ada saksi yang melihat terdakwa melakukan kejahatan tersebut. Hanif Hatri dan 6 tim pengacaranya bertekad untuk menjelaskan segala kemungkinan kelemahan dalam kasus penuntutan si Najib. Hanif Hatri pun mengatakan bahwa apa yang kita lihat mungkin tidak persis seperti apa yang bisa kita lihat. Oleh karena itu, siapapun yang dituduh harus dibela sekejam apapun informasi yang akan kami ketahui. Pengacara memulai pembelaannya dengan cara menentang rekaman CCTV yang merupakan elemen yang sangat penting dalam kasus penuntutan ini. Hanif mengatakan bahwa gambar yang ada dalam gambar CCTV sulit diidentifikasi karena gambar tersebut itu buram. Jadi ada beberapa salinan gambar yang menunjukkan individu sedang memandang kamera, tapi gambar itu masih sangat kabur dan tidak jelas. Jadi itu bisa aja bukan Najib, bisa aja siapapun karena gambarnya itu nggak menunjukkan jelas kalau itu emang bener-bener si Najib. Kalian pasti masih ingat kan dengan bukti kaos dan celana jeans yang ada noda darahnya yang ditemukan di rumahnya si Najib itu. Hanif itu pun juga menemukan bagaimana cara untuk menentang keaslian celana jeans itu sebagai bukti. Hanif Hatri mengatakan, saksi dari jasa penuntut adalah petugas penyidik polisi yang membenarkan bahwa tidak ada tes yang dilakukan untuk mencocokkan celana jeans dengan Ahmad Najib, bahkan dia tidak memeriksa ukuran celana tersebut. Ia tidak menguji apakah celananya cocok dengan ukuran pinggang Ahmad Najib. Itulah kesalahan yang pertama yang dilakukan oleh penyidik. Tapi di pihak polisi itu masih mempunyai bukti yang sangat sulit ditentang, yaitu hasil tes DNA. Darah yang ada di celana jeansnya si Najib itu terbukti darahnya Kenny. Dan setelah dilakukan analisis, air mani yang ada di dalam tubuh Kenny itu adalah milik Najib. Gak bisa tuh ditentang oleh pengacara Najib. Namun pengacaranya itu juga masih belum kehabisan akal untuk menanyakan keaslian bukti tersebut. Meskipun itu adalah bukti yang sangat kuat, tapi Hanif dan tim pengacaranya ini masih belum menyerah. Mereka masih punya strategi lain. Dia mengatakan di pengadilan bahwa Kenny adalah pemegang sabuk hitam di Taekwondo dan dia mempertanyakan kenapa pada malam itu dia tidak mencoba melawan dan melarikan diri. Itulah salah satu teka-teki yang sulit untuk dijelaskan oleh mereka yang terlibat dalam kasus penyelidikan tersebut. Tetapi Abu Bakar Mustafa memiliki pendapat bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa Kenny harus melawan dia atau si Najib. Mungkin ada kesempatan untuk lari, tapi bagaimana dia bisa lari pada saat itu pukul 1 atau 2 pagi dan dia tidak tahu dia sedang berada di mana. Dan lagi dia juga dalam keadaan sedang ditikam. Dr. Genisha pun berpendapat yang sama. Anda pikir jika saya dalam situasi ini, tentu saja saya akan lari dan tentu saja saya akan meminta bantuan.
Tetapi Anda tidak berada dalam situasi ini. Anda bisa membayangkan apa saja, tetapi kenyataan dan imajinasi adalah dua hal yang berbeda. Para penuntut pun mengeluarkan semua bukti-bukti yang mereka punya. Salah satu bukti yang paling kuat dan tidak bisa terbantahkan lagi adalah jenis kain yang digunakan untuk mengikat kani. Masih ingatkan bahwa si Najib ini bekerja sebagai pembersih kabin pesawat. Nah, mereka ini menggunakan jenis kain khusus untuk membersihkan jendela, dan kain yang mereka gunakan untuk membersihkan jendela itu sama dengan jenis kain yang ada di tangan Kani. Atas semua bukti-bukti tersebut, Najib pun dinyatakan bersalah. Singkat cerita, Najib dihukum mati pada Februari 2005. Bagi keluarga Kenny, hukuman tersebut merupakan akhir dari kasus tersebut, tapi bagaimanapun itu tidak bisa mengakhiri bagaimana rasa sedih mereka akan kehilangan sosok Kani. Mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dalam kasus ini adalah kita harus selalu berhati-hati dan jangan pernah untuk pergi sendirian, mau itu sedekat apapun. Jadi buat kalian lur, aku minta buat tuh selalu berhati-hati dimanapun kalian berada, dan kita doakan semoga Kak Kani bisa tenang berada di sisinya. Nah, untuk video ini segini dulu aja. Terima kasih kalian sudah menonton sampai habis. Dan apabila kalian punya saran-saran atau kasus-kasus yang lain untuk aku bahas, kalian boleh DM aku di @anaalma29. Sampai jumpa di next video. Goodbye.